yang terjadi di Karawang. Itu jelas-jelas kan? Jelas-jelas itu adalah penghadangan, kemudian penganiayaan, sampai Banser Lebam. Pak Kiainya juga terpukul, kacamatanya hancur, mobilnya remek. Dari sekian banyak orang itu kemudian dinyatakan 4 tersangka itu lagi, dan jatuhan hukumnya tidak sesuai dengan ekspektasi kalau kata anak-anak sekarang ya, tidak seperti yang kita harapkan dan juga sang kiai harap. Kemudian yang terdekatlah Pak Rizik Syihab itu sudah dilaporkan oleh PBILS itu mulai dari Banyuwangi ya, dari Banyuwangi itu bulan April sampai ke Jawa itu adalah kasus-kasus yang pasalnya jelas. Sementara pemalsuan kuburan itu tidak jelas. Artinya hanya ada pasal pemalsuan, tidak berbunyi pemalsuan makam. Saya berumur 10 tahun, saya itu berada di tempat itu. Dan tidak seperti ini, makam itu tidak seperti ini. Pemirsa bisa lihat kan ini. Nah, ini adalah makam-makam yang baru, maksudnya batu nisan yang baru yang diganti. Seandainya ada pertanyaan, apa itu makam palsu atau tidak? Saya kurang tahu. Karena dulu ada makam, dulu di sini ada makamnya, tapi tidak berbatu nisan seperti ini. Saya punya catatan bahwa penjajah itu mempunyai tekad dan tujuan dan apa namanya istilahnya, istilah cara. Satu caranya adalah kaburkan sejarahnya. Nah ini bisa diketahui seluruh bangsa Indonesia. Saya pun ikut ngubur. Makam-makam di sini saya yang ngubur. Itu makamnya Mbah Kanjeng Sunan Bonang yang ada di Kota Tuban. Setelah beliau itu beberapa tahun tidak pernah berziarah ke situ, akhirnya beliau mencoba untuk berziarah lagi ke makamnya Mbah Kanjeng Sunan Bonang yang ada di Tuban. Ternyata makam di situ itu banyak perubahan gitu. Nah ya, banyak terutama berubah. batu nisan yang ada di timurnya cukup makam Mbah Sunan Bonang, yang ada di selatan, bahkan di sepanjang jalan itu banyak sekali makam-makam baru, makam-makam yang berbatu nisan seperti marmer dan ya nama-namanya seperti nama-nama yang sekarang lagi viral itu gitu pemirsa. Jadi saya ingin sedikit mengupas dikala apa yang pernah saya tahu saat pada tahun 1986. Kala itu saya berumur tepat 10 tahun pemirsa, tahun 1986. Saya mencoba untuk mengulas dari awal pemirsa, di saat saya berumur 10 tahun. Saya bisa ceritakan pada saat ini dari pertanyaan pemirsa yang bertanya kepada saya, kenapa di komplek makam itu sekarang banyak berubah, tidak seperti dulu gitu. Padahal dulu makam-makam di situ pun sudah ada, tapi sekarang berubah dengan nisan-nisan yang baru gitu. Bahwa di timurnya, cukup makam beliaunya, Mbah Kanjeng Sunan Bonang itu ada beberapa makam dan ada makam yang sangat besar. Dan saya ingat kala itu saya ditidurkan di sebelahnya batu nisan yang besar yang berada di timurnya cungkup makam Mbah Kanjeng Sunan Bonang itu. Dan di selatan makam yang besar itu, di arah timurnya cungkup dan selatan cungkup makam Mbah Sunan Bonang itu banyak makam. Sejak dulu banyak makam, tapi dengan batu nisan yang lama, bukan seperti batu nisan yang sekarang ada, yang dari marmer itu, gitu loh. Al-Habib Nah, semua. yang menjadi pertanyaan kan itu, kenapa sekarang banyak berubah? Kenapa? Seandainya itu apakah makam palsu atau makam yang diganti batu nisannya? Saya sendiri tidak memahami dari situ. Cuman kalau saya lihat dari batu nisannya, dulu itu tidak ada namanya. Batu-batu nisan yang lama itu tidak ada namanya. Nah sekarang sudah diganti dengan makam. Maksudnya dengan batu nisan yang baru gitu ya? Yang saya yakin pemirsa sudah tahu semuanya di situ, dan itu bergaris berjajar garis seperti apa ya, ditarik garis lurus seperti itu, dan semuanya terbuat dari marmer. Padahal dulu tidak ada pemirsa, dulu tidak ada. Nah foto-foto ini membuktikan bahwa sebelum diganti dengan nisan-nisan marmer itu, dulu itu ya seperti ini. Nah inilah, ini dikala sekitar tahun sebelum 2000 atau berapa. Ini lebih kacau lagi ini. Dan sayalah sebagai saksi kala itu di tahun 1986. Saya berumur 10 tahun, saya itu berada di tempat itu. Dan tidak seperti ini, makam itu tidak seperti ini. Pemirsa bisa lihat kan ini. Nah, ini adalah makam-makam yang baru, maksudnya batu nisan yang baru yang diganti. Seandainya ada pertanyaan, apa itu makam palsu atau tidak? Saya kurang tahu. Karena dulu ada makam, dulu di sini ada makamnya, tapi tidak berbatu nisan seperti ini. Nah, ada yang aneh lagi. Kenapa dari batu nisan semuanya itu diganti? Ada batu nisan satu yang besar yang di timurnya makamnya Mbah Sunan Bonang itu kenapa tidak berani mengganti? Apakah takut atau bagaimana? Yang nggak tahu. Nah itulah yang ditanyakan kepada saya. Kalau saya ditanya sejarahnya saya nggak tahu. Tapi apakah saya saat ini ditanya apa jenengan tahu dulu itu seperti apa? Sekarang kok berubah seperti ini? Itu saya tahu. Saya tahu betul itu. Dulu tidak seperti ini pemirsa. Betul loh. Dulu masyarakat di sini itu minus, di tempat saya itu minus masalah perekonomian sampai orang-orang banyak yang bernadar. Kalau anaknya sakit, kalau sembuh diajak ziarah ke Mbah Bonang, dimandikan di Meti Harjo.
Jadi saya tahu kalau itu. Nah, makanya inilah yang sekarang menjadi polemik, jadi buah bibir di masyarakat. Banyak yang nangis, Yai. Kiai-kiai di seluruh Indonesia yang menghubungi saya, itu terharu akan keberhasilan kawan-kawan PWI LS Tuban dampingi oleh PWI LS wilayah Jawa Timur berhasil menumbangkan ya nasab Ba'alawi yang ada di Asmorokondi. Beliau belum menyampaikan ke saya, nangis sampai geru-geru, nangis keras saking terharunya, tanpa kekerasan, itu loh, tanpa engkel-engkelan ya, tanpa bentrokan. Itu yang paling membuat beliau-beliau ini terharu sampai menangis. Alhamdulillah, ini sebagai tonggak pertama dan utama untuk yang lainnya. Nantinya juga semua makam-makam yang sudah di-Ba'alawikan, yang sebelumnya bukan Ba'alawi, nirulah yang di Asmorokondi. Ya, insya Allah. Makanya semuanya teman-teman yang jumlahnya para wali songo khususnya dan umumnya para wali-wali yang lain di mana daerah yang di Nusantara ini berada, mohon kalau memang nanti itu intisabnya ya Gus ya, nasabnya itu jelas, untuk mohon segera ditulis yang jelas biar untuk antisipasi jangan sampai terjadi di kemudian hari itu persoalan-persoalan itu timbul. Nah, contohnya kan sudah terjadi ya Gus ya. Namanya makom-makom palsu itu kan sudah terjadi. Kemarin itu saya dengar juga jadi namanya Syekh Maghribi yang ada di Jogja itu sampai Gus Abbas datang, kan itu pun juga dibongkar karena itu tidak semestinya, tidak sesuai dengan apa yang diketahui oleh juru kunci dan lingkungan yang ada. Nah itu nanti kalau kita nggak hati-hati Gus, ya itu akan sama saja. Hanya di Tuban itu kan kalau istilahnya orang Jawa Timur, nah, kalau kata Gus Ali, Kasuan PWI Jawa Timur, Tuban itu kan apa namanya, kalau di kota wali Gus, Tuban itu luar biasa kota wali. Itu saya dengan teman-teman mengajak supaya itu menjaga tidak hanya apa namanya baik Bro Mas Morokodi saja, Mbak Munang saja, Mbak Syed Abdullah Asari saja, tidak, karena sejarah itu jelas semuanya nanti akan saya berikan apa bin-nya sampai jelas semuanya. Itu harapan saya dengan para sahabat PWI dan Laskar Kabupaten Tuban, itu keinginan. Nah itu pun nanti dibuat percontohan yang lain ya, malah alhamdulillah. Yang selanjutnya di Tuban yang di Mbah Madum Ibrahim Asmarokon kemarin dari teman-teman pengurus PWI juga sudah silaturahmi pada pengurus yayasan pengelola dan ya pengelolaan itu menerima sekali pada saat bincang-bincang itu tidak ada persoalan, cuma yang kita butuhkan adalah ansab sampai ke Isa An-Nakib Ar-Rumi, Muhammad An-Nakib, Al-Uraidi, Jabar Siddiq, Muhammad Al-Bakir, seterusnya atau nyambungnya kemana, itu kan diminta oleh teman-teman Tuban. Maka saya sampaikan kepada saudara-saudara dan para kiai dan pengurus PWI yang ada di Kabupaten Tuban, insya Allah segera ditemukan sebaik mungkin dan insya Allah nanti ada tambahan dari Gus Ikhya untuk papan nama atau catatan-catatan segera untuk ditulis diketahui banyak orang. Itu keinginan teman-teman Gus. Mohon tambahan. Ada harapan lagi Mbak Yai. Kalau Mbah Ibrahim Asmarokoni berhasil dengan cara yang bijaksana menurunkan papan nama, terus bagaimana dengan yang ada di ring 1, ring 2, ring 3 di sekitar makam Kutorjo, Mbah Sunan Bonang yang sudah dikepung dengan nama-nama Yamanisasi, Ba'alawisasi. Oh iya. Itu bagaimana nanti tindakan panjenengan dan kawan-kawan itu yang ditunggu oleh masyarakat. Oh iya. Karena tidak hanya satu ya. Kalau satu makam kan gampang ya. Gampang. Nah ini apakah dikeprui batu nisannya, dicopoti secara halus atau ditinjau, dirubah namanya atau bagaimana ya? Itu ada penelitian lagi. Cuman kemarin pada waktu saya dengan Kiai Imad dan kawan-kawan PWI
ziarah di makam Mbah Bonang dari kepengurusan yayasan itu ditanya, ya, sehingga pertanyaan itu tentang urusan makam itu sebenarnya apakah ada makam-makam yang palsu atau makam dari apa yang baru-baru dan sebagainya. Beliau menjawab bahwa dimulai pada tahun 2007 sampai tahun 2011. 2007 itu juga ada polemik sedikit ya, mungkin dari pengurus yang lain dan pengurus yang lain, karena itu ada oplosan, ada Habibnya, juga ada masyarakat itu biasa, itu juga ada cekcok. Nah, ditandai dengan cekcok ini apa maksudnya? Ya mungkin ya pada saat-saat ini yang baru kita rasakan. Terus yang 2011 Gus, itu kan ada pembongkaran, maksudnya tuh atap yang di atas itu harus dibesarkan, dipugar, ya dipugar. Itu juga ada apa namanya, di sampingnya Mbah Madum Ibrahim itu ada makom-makom ditinggikan, ditinggikan. Dari pengurus yayasan itu menyampaikan dia mengira-ngira, dikhawatirkan karena itu pada saat pembukaan itu juga banyak Habib-habib yang ikut serta untuk membenahi makom itu. Diperkirakan khawatir juga batu-batu nisan itu nanti jangan-jangan tidak ada di dalamnya makomnya, dikasih batu nisan. Itu Gus kemarin. Itu didengarkan oleh Kiai Mat juga. Diperkirakan batu-batu nisan yang di samping kanan kirinya yang baru-baru itu ada yang dicurigai, jangan-jangan di dalamnya tidak ada mayatnya, dikasih batu. Cuman kalau status apa namanya nama Habib atau Pak Lawi yang di dalamnya Gus, kalau di luarnya ada Habib-Habib ada, tapi di dalamnya itu bisa dihitung jari. Dan saya sampai penelitian itu 4 kali bisa dihitung jari. Ada nama Habib, ada nama Pak Lawi itu 1 atau berapa atau 2 itu ada. Banyak ya. Ya. Saya video pertama kali nyebar ke seluruh dunia itu saya yang memvideokan di sana itu. Dari ring 1 kecuali yang sebelah utara kan jelas kosong, nggak ada makamnya. Samping kanan kirinya. Nah, gini ada batu nisan yang baru-baru. Tidak hanya dari markabah Alawi saja, tapi juga dari marga-marga Yaman yang lain. Bisa terjadi. Karena beliau menyampaikan dikhawatirkan juga batu nisan yang baru-baru itu di dalamnya itu jangan-jangan tidak ada mayatnya. Bahasa dikhawatirkan juga itu ya bisa terselubung Gus, ya bisa terjadi banyak pula kalau kita teliti. Saya mempunyai dokumentasi tahun 1800-an makam Mbah Sunan Bonang itu. Jadi ada batu nisan tua zaman kerajaan dulu sampai Mataraman Islam. Jadi apakah batu nisan tua sebagai bukti peninggalan sejarah bangsa kita ini juga turut dikuburkan atau dicuri lalu dibawa kemana? Nanti ditancapkan lagi di hutan, ini makam asli Syekh Jumadil Kubro. Nah, ini kan membahayakan. Bisa terjadi. Cuma begini, pada waktu itu saya tanya kepada tim 9 untuk apa namanya penataan makam itu, yang namanya Haji Hamdan itu sahabat saya, dan juga sekarang itu Pak Haji Amnan itu selaku sekjen saya, dia tahu persis, ya kan? Karena ada tingginya uruk, itu ada yang diuruk, disambung, ya yang asli-asli masih banyak juga, cuma yang baru-baru itu kan banyak Gus, banyak itu. Itu kemarin saya belum tanya secara lengkap, apa semuanya itu diuruk, atau mungkin diganti doang, artinya yang batu-batu yang model-model motif kerajaan dan sebagainya itu dikemanakan. Nah ini insya Allah nanti akan saya sempurnakan saat tanya. Itu perlu sekali. Ini amanah dari kawan-kawan kita semua itu menanyakan itu ya. Betul. Karena nanti kalau disalahgunakan sama seperti kasus yang ada di Mbah Priok, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sudah dipindah ke Budi Dharma Semper lalu dicuri. Dibawa lagi ke Mbah Priok sekarang, padahal nggak ada kerangkanya makamnya. Subhanallah. Nah, ini asli buktinya ini loh. Nah, ini yang kita khawatirkan bersama, kasusnya seperti yang terjadi di Mbah Ngampel Surabaya, Suropringgo. Iya. Jadi ini ciri khas batu nisan makam Islam di era Majapahitan.
Nah, terus kok mau dihilangkan? Ya? Dikemanakan terus? Setelah dikuburkan, ditumbuk, diganti dengan batu nisan yang bernama Ba'alawi dan non Ba'alawi, Yamani itu. Yamani, nah, itu terus kemana? Saksinya siapa? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah ketua yayasannya sekarang? Lah ini yang perlu diminta ya untuk kerja panjenengan dan kawan-kawan ya. Betul. Iya Gus, itu perlu. Kemarin sudah saya sampaikan pada Sekretaris PWI, karena beliau punya data-data buku-buku yang ditulis, ini dia tulis. Saat ini belum ditunjukkan kepada saya, insya Allah lusa saya akan tanya kepada beliau kebenaran yang ada. Nah, saya sendiri juga gimana Gus, semenjak kecil itu kan saya itu ziarah ke situ kan biasa. Yang namanya batu nisan yang baru-baru itu kan kadang-kadang saya sendiri juga curiga Gus. Saya nggak curiga, saya curiga saya. Nah, ini curiga ya seperti itulah yang perlu kita teliti. Semuanya para sahabat-sahabat pecinta yang meluruskan sejarah perlu kita pahami sebaik mungkin. Jadi itu bagian daripada bagian daripada penjajah. Istilahnya sekarang diberikan stempel penjajah spiritual. Perlu diketahui namanya penjajah itu di mana saja. 3 item yang dijalankan oleh mereka supaya bisa menguasai di mana negara yang mau dijajah. Ini sudah bukti Gus. Satu, saya punya catatan bahwa penjajah itu mempunyai tekad dan tujuan dan istilahnya cara. Satu caranya adalah kaburkan sejarahnya. Nah ini bisa diketahui seluruh bangsa Indonesia, khususnya para santri-santri dan khususnya para muhibin Ba'alawi. Ini mohon disadari, mohon diketahui. Yang nomor 2 adalah hancurkan bukti-bukti sejarah sehingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Bisa terjadi kira-kira di desa ini? Bisa. Contohnya di mana Gus? Kalau seperti di di Mbon. Kalau di luar negeri di Palestina, termasuk Yerusalem itu ya. Ini kalau nggak hati-hati Indonesia bakal terjadi seperti itu. Palestina kedua. Berkaitan dengan pernyataan Husin Bagil terkait dengan makam-makam baru yang katanya dia sendiri turut menguburkan yang berada di ring 1 sekitar pusara Sunan Bonang di Tuban, Jawa Timur. Atas hal itu banyak sekali sahabat-sahabat kami yang menghendaki agar ini dibawa ke ranah hukum, agar hal ini tidak sekedar menjadi omong-omong proses. Kami sangat setuju hal itu, saudara-saudaraku sekalian. Namun sebagaimana yang berkali-kali kami sampaikan, pertama, kami tidak memiliki kapasitas untuk ke arah itu. Kedua, berkaitan dengan kalau kita berbicara tentang makam ya, pemalsuan makam tidak memiliki pasal secara spesifik. Kami sudah beberapa kali mewawancarai para praktisi hukum termasuk senior kami dan pernah juga diantaranya kami tayangkan di sini. Sebagai manusia biasa tentu saya pun sama dengan panjenengan, proses hukum dong. Namun satu, kita berkaca kepada realitas yang terjadi. Pasal-pasal yang jelas saja seperti ujaran kebencian, kemudian melanggar undang-undang informatika, itu jelas pasalnya. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudaraku? Penghinaan terhadap Mbah Yai Ma'ruf Amin yang pada saat itu beliau masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, terhitung dari tahun 2020 sudah dilaporkan, dan hal ini saya terima dari Tubagus Mogi. Dari tahun 2020 proses hukum berlangsung katanya sampai hari ini tahun 2025. Artinya sudah masuk tahun ke-5, 1 periode. Belum ada kejelasan seperti apa dan bagaimana. Kita simak dulu biar lebih jelas dari pernyataan Tubagus Mogi berikut ini. Karena dengan saya pernah lihat itu dulu memperkarakan atau apa ya, seorang Habib, saya lupa namanya, yang mengatakan BABI terhadap Mbah Ma'ruf. Betul. Saya sampai hari
pernah mendengar beliaunya itu minta maaf. Betul. Jadi beliaunya sudah diproses hukum dari tahun 2020 di masa COVID, tapi ya tidak ada pernyataan minta maaf juga ada, tapi memang sudah ditegakkan. Proses hukum jalan? Proses hukum berjalan tahun 2020. Permintaan maaf 2020. Ya, itu sudah di kasus 2019 itu kami proses. Sudah hampir 5 tahun ya. Nah, kecuali hal ini juga yang menimpa Bagus Mugi, diantaranya adalah kasus yang terjadi di Karawang. Itu jelas-jelas kan, jelas-jelas itu adalah penghadangan, kemudian penganiayaan, sampai banser lebam. Pak Kiainya juga terpukul, kacamatanya hancur, mobilnya remek. Dari sekian banyak orang itu kemudian dinyatakan 4 tersangka, sampai akhir kami memberitakan setelah ada vonis itu baru 3. Entah yang keempat ini bagaimana, saya belum mengikuti lagi. Dan jatuhan hukumnya tidak sesuai dengan ekspektasi, kalau kata anak-anak sekarang ya. Tidak seperti yang kita harapkan dan juga sang kiai harapkan. Apa maksud kami di sini? Kami tidak merendahkan posisi hukum, apalagi di hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-80 ini, kami benar-benar berharap adanya kedaulatan hukum tegak, tidak pandang bulu. Dan di dalam hal ini kami tidak merendahkan para praktisi hukum dan penegak hukum ya, tapi kita melihat dari realitas yang terjadi dari 2 tadi itu saja ada apa. Kemudian yang terdekatlah Pak Rizik Sihab itu sudah dilaporkan oleh PWI-LS itu mulai dari Banyuwangi ya, dari Banyuwangi itu bulan April sampai ke Jawa, ke Pulau Jawa dan beberapa kabupaten kota. PWI-LS juga melaporkan dari bulan April sampai hari ini, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Saya belum mendengar kabar apakah ada proses atau bagaimana. Itu adalah kasus-kasus yang pasalnya jelas. Sementara pemalsuan kuburan itu tidak jelas. Artinya hanya ada pasal pemalsuan, tidak berbunyi pemalsuan makam. Maka sifatnya adalah interpretatif. Bukan tidak bisa, bisa. Tapi kalau yang sudah jelas saja ribet, bagaimana dengan yang masih interpretatif? Itu dari sisi pasal. Belum lagi ya, ini kita terus terang saja ya. Kalau kita lihat di TV itu kok kayaknya mudah gitu ya. Saya pernah ada sahabat lah ya, pengacara. Kenapa Gus? Tidak diproses hukum, ini kan bisa. Tapi ini kan pemalsuan makam, masih bisa ditarik ke sini ke sini. Saya tanya, panjenengan siap gak jadi pengacara? Oh siap, tanpa dibayar. Loh itu dia katanya. Bagaimana ya, nggak usah mahal-mahal lah. Setidaknya proses dari sini ke sana. Kemudian saya punya asisten juga. Lah ini kan yang perlu dibayar. Kalau saya nggak usah, cukup transport aja. Itu saudaraku, terendah seperti itu, bagaimana dengan yang lain? Kalau kita melihat yang terjadi di Karawang, itu ditangani, Ansor juga memiliki LBH. Bahkan sahabat kami, Mas Hamzah juga turut ke lapangan ya, dari LBH Ansor DKI turun. Tapi apa yang terjadi, ya kita bisa baca, kita bisa lihat di situs pemberitaan. Maka itu saudara-saudaraku sekalian, dengan segala kedoifan yang ada pada diri kami ya, kami juga bukan ahli hukum apalagi secara finansial. Kami mampunya hanya memberikan penyampaian data-data pembanding dari apa yang disampaikan, kemudian juga turut menginformasikan. Omong-omong barangkali itu penilaian sepihak ya. Kami setiap tayangan berusaha memberikan titik-titik yang harapan kami itu ada bagian sebagai pencerahan lah ya. Ketika berbicara Sunan Bonang umpamanya, kami berusaha mencari data-data pembanding, kemudian mencari literatur-literatur berkenaan dengan seperti apa umumnya, lazimnya makam-makam masa lalu secara tradisi dan sebagainya. Dan tak lepas dari itu pula, kami berusaha untuk mengetuk hati para penentu kebijakan. Kalau khusus berkaitan dengan Tuban itu kalau masuk cagar budaya, ini sudah masuk kepada undang-undang cagar budaya, ini jelas pasalnya. Jelas pasalnya ketika sudah menjadi cagar budaya. Tetapi kita lihat pembandingnya, Sunan Ampel nisannya sebesar itu. Kalau yang kami tahu dalam peraturan cagar budaya itu kan tidak boleh merubah bentuk. Nah, tetapi di situ memang tidak dirubah bentuknya, kan, tetapi dibuat yang lebih besar. Tapi kan menghalangi dari bentuk aslinya. Berikut juga ketika kita melihat di Muria, jelas-jelas di Muria itu diganti. Apakah ada tindakan sampai hari ini ya, Pemda Jawa Tengah atau Pemda Muria itu masuk mana ya, Kudus ya,
Apakah ada tindak lanjutnya yang memiliki kewenangan di dalam hal itu? Kemudian di Tuban tentu cagar budaya Tuban, kemudian beliau-beliau yang memiliki kewenangan di sana, termasuk barangkali masih terdata adalah keluarga besar terah dari Sunan Bonang dan para praktisi sejarah setempat. Jadi sekali lagi kami hanya mampu untuk menyampaikan, memberikan data pembanding, dan dengan harapan ini menjadi pencerahan. Dan menurut hemat kami ini adalah langkah yang cukup efektif kalau kita menempuh jalur hukum sebagaimana yang kami bahas tadi. Tapi penyampaian terus-menerus ini barangkali pelan-pelan ada, setidaknya itu ada penyadaran lah. Walaupun tidak 100%, barangkali ya 25% dari penonton Aras 9 itu ada yang tersadarkan, ada tercerahkan. Itu harapan kami.